Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah dalam kehidupan ini kita mengalami apa yang sering dikatakan dengan tell me gitu ya, atau telat mikir. Atau mungkin kita enggak paham begitu ya. Atau mungkin kita baru sadar setelah beberapa waktu sesuatu terjadi, orang ngomong sesuatu kepada kita, orang memberikan nasihat sesuatu kepada kita, baru kemudian kita menyadari, oh iya ya, ternyata dia pernah ngomong seperti ini. Ternyata dulu dia pernah menunjukkan sikap yang seperti ini kepada saya. Kok saya nggak mengerti, kok saya nggak paham, kok saya tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita diingatkan dengan satu peristiwa, yaitu seorang musisi yang begitu hebat. Musisi yang begitu luar biasa dengan talentanya, yaitu Glenn Fredly yang tutup usia. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, lagu-lagunya secara khusus, lagunya yang terakhir yang berjudul Selesai. Ini mengisyaratkan sesungguhnya ia akan kembali kepada Sang Halik. Ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu ini, menggambarkan kerinduan yang tidak akan pernah usai. Bisa kita rasakan kepada Dia yang telah tiada di antara kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya yang terjadi ketika Yesus mati. Tapi kemudian ia bangkit, ia kemudian hidup, ia berada di antara para murid-muridnya pada saat itu. Banyak orang masih memperbincangkan Bapak Ibu Saudara tentang kejadian yang dialami, yang terjadi kepada Yesus. Dan termasuk di antaranya para murid dan orang yang mengikuti Yesus. Mereka yang sekian lama bersama-sama dengan Yesus, bahkan di antara mereka boleh menjadi saksi kemahakuasaan, keajaiban, kasih Yesus itu sendiri. Tetapi mereka seolah-olah tell me Bapak Ibu Saudara, telat mikir, belum paham, enggak dong, tidak sadar tentang apa yang terjadi, yang sebelumnya telah disampaikan oleh para nabi, yang sebelumnya sudah diisyaratkan oleh Yesus dalam setiap pernyataan-pernyataan yang ia kemukakan, yang ia sampaikan kepada murid-muridnya semasa ia hidup. Nah, salah satu pengalaman iman terhadap penampakan Yesus adalah dalam konteks firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Kleopas dan temannya. Ketika mereka dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka mempercakapkan tentang kejadian yang dialami oleh Yesus. Besar harapan mereka, besar harapan para murid-murid termasuk mereka Bapak Ibu Saudara, bahwa Mesias yang hadir, yang mereka harapkan dalam sosok Yesus itu sendiri adalah sosok yang membebaskan umat Israel, yang membebaskan umat Tuhan, yang membebaskan, yang menyelamatkan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Tetapi hal itu berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Itulah pemahaman mereka pada saat itu. Yesus mati dalam ketidakberdayaannya, dalam kelemahannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ada sosok seseorang yang muncul di tengah-tengah mereka. Dia adalah Yesus. Ia seolah nimbrung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam percakapan Kleopas dan temannya ini. Ia mempertanyakan, apa sih yang sedang kalian berdua omongin gitu ya? Siapa sih yang kalian berdua omongin? Terus Kleopas dan temannya bilang, loh apakah saudara satu-satunya orang yang tidak tahu tentang kejadian yang begitu luar biasa? Kalau boleh dikatakan cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu lagi viral sekali gitu ya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, lagi viral sekali. Masa sih saudara tidak tahu tentang kejadian itu? Mereka bercakap-cakap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita.
Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sampai di sana Bapak Ibu Saudara, mereka masih belum ngeh, mereka masih belum paham, mereka masih belum dong, mereka masih tell me. Sampai kemudian ketika mereka tiba di rumah, mereka bersama-sama makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Di situ baru mata mereka terbuka dan menyadari bahwa Yesus sungguh hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bukankah telah dinubuatkan oleh para nabi apa yang terjadi pada Mesias yang datang? Bukankah segala sesuatu yang disampaikan Yesus tentang penderitaan dan kebangkitannya, bahkan tempat kekal yang Ia sediakan bagi kita yang percaya, itu sudah Ia nyatakan, sudah Ia katakan. Tetapi kenapa pada saat itu umat Tuhan, termasuk diantaranya murid-murid Yesus, seolah lupa, seolah tidak meyakini, seolah tidak percaya tentang sesuatu hal yang akan digenapi melewati sosok Yesus. Yesus memang mati, tetapi Ia bangkit, Ia hidup, Ia menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga menjadi ragu, tak percaya, atau bahkan tidak memahami tentang kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa? Padahal dalam hari-hari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Kita banyak mengalami berkat, kita banyak mengalami cinta kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah kita bisa merasakan dan menyadari bahwa sesungguhnya Yesus selalu dekat bersama dengan kita? Seperti Yesus dekat kepada murid-muridnya, kepada umatnya. Saat kita dalam kesesakan, adakah kita merasakan bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, untuk menguatkan kita? Adakah kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita menggenggam jemari di dalam doa, menyampaikan setiap isi hati kita kepada Tuhan? Dalam ketakutan, dalam kecemasan kita. Adakah kita merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh dekat bersama dengan kita? Yesus bangkit dan menjadi Tuhan yang hidup. Percayalah saudara, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ia sanggup menolong kita dalam segala sesuatu. Pelukan kasih-Nya yang sempurna itu nyata. Saudara, di tengah kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap wabah COVID-19 ini, kita yakini bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Katakan amin saudara. Menolong, Ia menjaga, dan Ia memulihkan dunia bangsa Indonesia bahkan provinsi Kalimantan Tengah. Suatu saat kita akan mengerti dan memahami apa sesungguhnya kehendak Tuhan bagi kita milik kepunyaan yang dikasihinya. Percayalah, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Dan pertolongannya tidak akan pernah datang terlambat bagi saya dan saudara. Nantikan dengan setia kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan pasti akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.